يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tempat istirahatnya orang mukmin di surga. Dan bumi ini, dunia ini bukan untuk istirahat. Salah. Kalau ada orang mukmin terus berlihai-lihai, malas, tidak sholat malam, tidak baca Quran, tidak hadir majelis ilmu, tidak puasa, maka ini orang yang salah ini. Karena dia harus tahu perbuatan-perbuatan ini yang membuat dia nanti mendapat derajat yang tinggi di surga. Di sana saatnya istirahat. Ya. Sekarang kita bekerja, seperti kita lagi keluar pagi, bekerja ke kantor, kita ikut jalan macet, apalah segala macam rintangannya, suka dukanya, hujan segala macam, bekerja capek, pulang malam istirahat di rumah. Rasionalnya begitu. Jadi memang saatnya kita bekerja, Bapak Ibu sekalian, jangan malas-malasan. Sholatlah, puasalah, ya, sedekahlah, zikirlah, bacalah Al-Quran, hafal Al-Quran itu. Jangan penyesalan nanti terakhir baru datang. Ini rugi sendiri kita nanti, ya. Karena penyesalan nanti terakhir teman-teman sekalian. Walaupun orang masuk ke dalam surga disepakati oleh para ulama, tidak ada orang di surga menyesal. Karena nikmat yang paling rendah pun di surga sudah membuat mereka sangat puas. Tetapi perlu kita renungin, selama kita masih hidup di dunia dan kita punya peluang untuk meninggikan derajat kita, kenapa enggak? Kenapa tidak kita lakukan? Apa sih yang membuat tidak mau sholat duha, tidak mau sholat sunnah qobliyah, tidak mau sholat sunnah ba'diyah? Berapa lama dikerjakan? Dan itu kalau dinikmatin akan jadi nikmat itu. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis, innama ju'ila qurratu aini fis shalah. Allah telah menjadikan kenikmatan hidupku di sholat. Di atas skalanya sholat bagi dia, sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pengikutnya, harusnya kita mencontohi beliau. Sholat itu nikmatin Bapak Ibu sekalian, dari takbir Allahu Akbar, tenang, baca iftitahnya pelan, Al-Fatihah pelan. Jadikan betul-betul sebuah pertemuan mulia antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Tanda kutip di sini. Karena kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat gitu kan. Karena sholat itu memang doa. Ya, seseorang sedang menyampaikan, sedang komunikasi dengan Tuhannya. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan kalau seorang hamba mengatakan alhamdulillah, Allah menjawab dari langit, habadani abdi, hambaku memuji-muji saya. Memang ada respon. Kita kalau ruku kita mengatakan subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Rabbana walakal hamd, segala puji bagimu wahai Tuhan kami. Sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Memang kita sedang komunikasi. Tahiyat at-tahiyatu lillah, semua ucapan baik yang kami ucapkan untuk Allah. Jadi semuanya memang komunikasi seorang hamba dengan Sang Pencipta Allah, maka harus nikmatin, ya. Jangan bermalas-malasan. Malas ini adalah penyakit yang harus dijauhi dan tidak layak dipredikatkan atau bahkan melekat pada seseorang mukmin dan mukminah. Tidak boleh. Saatnya kita bekerja, gitu kan. Nanti di surga akan ada balasan yang membuat kita puas. Kata Allah dalam Al-Quran, fala sawfa yarda. Semua orang-orang yang berbuat ketaatan itu nanti dia akan ridha, dia akan luar biasa puas. Bahkan ya, mereka berharap kalau bisa kembali ke dunia supaya mereka mengulangi amal-amal soleh dan memaksimalkannya. Ya, kemudian barulah mereka meninggal dunia. Para sahabat itu kalau sholat sampai disebutkan dalam riwayat seperti tiang, seperti batang pohon yang tidak bergerak. Walaupun sampai disengat, ada beberapa di antara mereka disengat dahinya oleh lebah, berdarah, nggak bergerak. Karena nikmatnya mereka sholat. Ada di antara mereka dikena anak panah, berdarah, tidak bergerak. Gitu. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang cuma karena gerah sedikit, nggak mau sholat malam. Digigit semut, sudah berhenti, konsentrasinya buyar semua. Gitu. Yang lebih besar Anda atau semut? Hah? Lebih besar kita kan? Digigit ya sakit, ya sabarlah. Gitu. Kecuali kalau kita lagi tidak sholat. Gitu. Kalau lagi tidak sholat mungkin lain. Kita bisa memindahkan dia, tapi kalau lagi sholat, terus kemudian gara-gara itu syaitan tunggangi satu ekor semut untuk supaya kita tidak khusyuk sampai salam, ini bagaimana? Kehilangan banyak pahala, gitu kan? Makanya semua tempat, lokasi kita sholat memang sudah dibersihkan, diamankan, kemudian baru kita sholat. Karena termasuk tambahan dan adab dalam bab sholat, kalau seseorang itu memperindah dan menambah kenyamanan tempat-tempat ibadahnya. Sejadahnya sudah bersih, mukenanya sudah bersih,
sudah dibubuhi minyak wangi, kemudian segala macam hal yang merupakan masuk dalam bab adab. Itu nanti akan kita bahas insya Allah setelah selesai, karena bahasan kita tentang surga hari ini selesai ya. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk kembali ke kitab Minhajul Muslim. Kita akan lanjutkan bahasan kita, karena ini sebenarnya bahasan buku Rasulullah SAW cerita surga dan neraka ini pelengkap dari bahasan Minhajul Muslim. Pada saat kita bahas tanda-tanda hari kiamat, mahsyar, juga tentang kematian dan nikmat dan azab kubur, di Minhajul Muslim tidak disebutkan surga dan neraka, makanya kita pindah ke buku ini. Dan ini pasal terakhir kita dalam masalah surga dan neraka ini. Dan saya tetap berharap Bapak Ibu sekalian, buku ini harus selalu dijadikan sebagai rujukan untuk dibaca, bukan hanya pada saat kita taklim saja. Sebelum tidur review lagi kembali, baca tentang neraka, atau merasa futur. Futur itu kayak orang yang lemah lagi imannya. Buka buku ini, baca tentang neraka, baca tentang surga, janji-janji Allah, itu sangat bagus ya. Sangat bagus, sangat membantu kita sebenarnya untuk kembali mengingat akhirat. Karena beriman tentang akhirat ini sangat besar manfaatnya, luar biasa. Orang kalau mendahulukan akhirat dan selalu tahu kalau akan ada alam akhirat sana, dia buka matanya sehingga melihat realita memang dunia akan kita tinggalkan. Karena sehebat apapun seseorang, sekuat apapun fisiknya, sesehat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, tetap mati gitu. Itu faktanya, itu nggak bisa kita bohong, nggak bisa didustakan itu. Gitu kan? Dan semua yang kita kerjakan, sebagaimana ada hidup dan mati, akan ada hisab di sana, ada surga dan neraka gitu. Maka seseorang beriman tentang adanya akhirat sangat luar biasa, membuat ketentraman jiwa. Karena dunia jadi kecil buat dia. Seberat apapun cobaan dia bisa laluin, gitu kan? Apapun sifatnya, oh dunia sebentar, udahlah saya akan laluin. Gitu. Udah kita akan laluin. Kita akan sangat semangat untuk mengejar akhirat itu, dan kita akan menganggap dunia ini kecil, apapun yang luput dari kita tidak masalah. Tidak ada sesuatu yang masalah. Sampai para ulama salaf anggota tubuhnya pun dipotong, bagiannya kecil, karena ini tidak akan abadi kok. Dunia dia mati, nanti dikasih jasad yang baru di akhirat. Jadi orang beriman sangat luar biasa. Kenapa para sahabat bersemangat untuk pergi jihad? Padahal bisa dicincang badannya, bisa ditusuk, bisa segala macam. Karena dia tahu, dia sangat yakin kalau ditusuk nanti saya akan menuju kepada kehidupan abadi itu. Dan semua yang dijanjikan ini pasti ada. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakal mungkin pungkiri janjinya, gitu kan? Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam penyampaian? Nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Dan sudah pernah saya bilang, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, hanya kita lakukan dengan menikmatinya dan sabar sebentar. Mati masuk surga. Maksiat tidak usah dikerjakan, nggak ada manfaatnya buat kita sama sekali. Dibenci sama Allah, dibenci oleh manusia, efek jerahnya besar. Lalu untuk apa? Toh juga setiap kemaksiatan yang dilarang itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang diperintahkan atau gantinya. Kalau Allah haramkan misal daging hewan tidak boleh dimakan, semuanya jenis hewan. Allah ciptakan miliaran hewan. Lalu Allah berikan kita hawa nafsu mau makan daging. Susah, memang berat. Tapi enggak, Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, ayam, kuda, kelinci, ikan, banyak gantinya. Lalu untuk apa kepada yang haram yang sedikit itu, untuk apa? Khamar dilarang, baik ada gantinya susu, sirup, madu, banyak gantinya. Terus kenapa harus nyorot yang sedikit itu? Gitu. Sementara orang kalau lakukan kemaksiatan Allah benci dan akan ada hukumannya, serta di mata manusia juga tidak disuka. Orang yang suka dusta, orang yang suka ganggu orang lain, sibuk mencari fitnah, aib-aibnya orang lain, memfitnah dan seterusnya, tidak ada orang yang suka. Kalau ada orang yang mendekat pun itu karena ada masalah dunia. Coba kalau seandainya dia sudah bangkrut atau dia sudah tidak punya jabatan, orang semua menjauh dari dia. Tapi orang beriman, subhanallah, ada harta nggak ada harta, kalau dia orang soleh atau soleh, orang suka. Oh si fulan, oh itu masya Allah tuh orang soleh, orang suka. Allah SWT berikan fitrahnya begitu. Sabar, sabar sedikit. Dan pernah saya jelaskan sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, memang butuh sabar. Hadir di majelis ilmu, duduk 2 jam, 3 jam, sabar memang. Tapi efeknya kan besar, gitu kan? Kita puasa, sabar, 14 jam gak makan dan minum, sabar. Tahan, sabar. Kemudian kita sholat malam, sabar, memang ngantuk, tapi bangun, sholat. Azan ke masjid, di rumah aja hujan, tapi sabar, jalan. Sabar, gak ada sesuatu yang rugi kok, gitu kan? Sama yang kedua, sabar terhadap meninggalkan maksiat.
Ada penawaran, semua kita pasti terlintas dalam hidupnya. Penawaran berzina, penawaran bohong, penawaran riba, penawaran buat nota palsu. Banyak itu, pasti. Karena syaitan, musuh kita selalu menawarkan itu kepada kita. Tinggal kita sabar, tolak, jangan mau. Selesai. Apapun godaannya jangan mau. Komitmen, jalan. Oh ini Allah haramkan, saya nggak mau. Dan yang ketiga, sabar dalam semua cobaan. Apapun cobaan sehari-hari kita, sakit, gangguan orang, ghibah, sudahlah, anggap itu sebagai warna kehidupan. Sudahlah, kita lagi jalan macet, ya sudahlah, jalanlah, nanti akan jalan keluarnya ada kok. Kita ngoceh-ngoceh juga, macet tetap nggak bisa berubah. Ya. Sabar saja, nanti kita akan dapat jalan keluarnya. Kan gitu. Lebih baik orang menikmatinya, beda dengan orang yang tidak menikmatinya. Sudahlah, apa boleh hujan, ya sudah. Gerutu sampai ke rumahnya hujan, udah basah. Ya, pikirannya jadi kalut, ya, memungkiri takdirnya Allah, banyak masalah.